saya tidak mau nanti pada saat umur 40 atau 50 nanti saya menyesal dan menyalahkan diri kenapa nggak buka biro saya pada saat. Sebenarnya saya buka atau mendirikan GHA Studio Garis Harmoni Associate itu di 2017. Terus saya menamatkan pendidikan arsitektur S1 itu di Universitas Udayana. Saya tamat 2008. Habis itu saya apply di beberapa biro. Akhirnya saya diterima di salah satu biro yang bernama SA Internasional. Itu mendidik saya, membentuk saya, terus terang sangat banyak ilmunya di situ. Dan yang menarik adalah saya itu begitu selesai tugas akhir, nggak nunggu wisuda, Pak. Jadi saya langsung apply di beberapa biro, cuma dengan surat keterangan bahwa saya sudah menyelesaikan studi S1. Jadi itu saya apply, akhirnya diterima, saya bekerja. Yang lucunya adalah saat yudisium, saat wisuda itu saya harus minta izin di kantor. Jadi kisahnya itu teman-teman yudisium, habis yudisium biasanya ada makan-makan, ya kayak perpisahan gitu. Jadi kalau saya itu jam 2 beres yudisium langsung ganti seragam kantor, langsung balik ke kantor. Itu benar-benar ya luar biasa lah, saya mendapat pelajaran banyak banget di situ. Sampai akhirnya saya amat sangat nyaman sebenarnya di situ. Dan kenyamanan itu sebenarnya mengusik saya. Dalam arti zona nyaman, zona di mana yang kerjaan sebenarnya di situ sudah hampir 10 tahun, 9 tahun lebih saya di situ. Jadi akhirnya kenyamanan itu yang mengusik saya. Dalam arti kalau saya tetap di biro ini, kemungkinan memang pelajarannya banyak banget, apa yang kita dapat itu banyak banget, berkembang terus. Tapi di satu sisi kenyamanan itu membuat saya dalam tanda kutip terusik itu tadi. Jadi saya pikir kalau saya terus bekerja atau meneruskan karir di SA Internasional, kemungkinan di umur saya yang 40 atau 50 nantinya saya sudah tahu seperti apa saya nantinya. Tapi begitu nanti kalau misalnya saya buka biro sendiri, itu kan menjadi suatu misteri ya bagi saya di hidup itu, jadi satu misteri. Dan saya tidak mau nanti pada saat umur 40 atau 50 nanti saya menyesal dan menyalahkan diri kenapa nggak buka biro saya pada saat umur saya di awal 30. Nah, itu salah satu latar belakangnya. Akhirnya dengan modal keyakinan, padahal waktu itu kita project cuma ada starting 2 project. Karena pada saat saya bekerja, kita juga menerima beberapa project dan kita dikerjakan di luar jam kantor. Jadi itu pun kantor saya yang sebelumnya itu tahu dan saya minta izin untuk itu. Bagusnya kantor saya mengerti dan minta ya jangan sampai mengganggu jam kantor lah. Oke, jadi kita kerjakan setelah office hour, kalau enggak kita kerjakan pas weekend, supervisinya pun pas weekend. Jadi itu saya jalani dari 2015 sampai 2017 itu saya jalani seperti itu. Dengan bermodal 2 proyek itu, dan tentu saja yakin ya, kalau misalnya kita bisa jalan ya kita yakin. Kita starting di kantor yang ukurannya 5x5, Pak. Dengan dibantu waktu itu ya saya sendiri di situ, dan setelah 1 bulan jalan akhirnya saya dibantu oleh satu junior arsitek di situ yang bantu saya untuk set up kantor segala macam. Nah, yang saya pelajari juga di biro yang tempat saya kerja sebelumnya itu adalah sistem.
Kalau desain, of course itu kan kesehariannya, sehari-hari kita desain, kita supervisi, kita koordinasi segala macam, berkolaborasi sama tim lain. Tapi satu hal yang penting itu adalah bagaimana kita membuat sistem di kantor. Sistem itu kan berkembang ya. Jadi saat ini pun kita mencari formula-formula yang lebih bisa beradaptasi dengan situasi sekarang. Contohnya adalah kalau di tempat kantor saya yang lama, kita mencari project tahun 2004, cari gambar development drawing-nya, cari gambar electricalnya itu tidak sampai 30 detik atau 1 menit itu sudah dapat kita. Jadi kita itu sebenarnya agak lemah di filing, apalagi project sudah banyak, subdivisinya satu folder tuh banyak. Nah itu kadang-kadang agak menyusahkan. Tapi dengan sistem di kantor saya yang lama itu, kita bisa dan semua personil, semua tim di situ bisa mencari project apapun, gambar apapun, cuma dalam waktu tidak lebih dari 1 menit. Itu salah satu yang saya dapat, dan sistem-sistem yang bagus itu saya coba adopsi di kantor saya yang sekarang, yang saya dirikan 2017, dan ya setungkara itu bisa berjalan dengan baik di sini. Of course itu masih akan berkembang sampai menemukan pakemnya gitu. Kira-kira seperti itu sih Pak Evan, Pak Iwan. Ya, karena sebenarnya sistem itu adalah bahasanya kita, ya. Bahasanya dalam sebuah studio atau sebuah company. Jadi dengan adanya sistem itu tentunya akan mempercepat semua proses sebenarnya. Kayak gitu. Itu juga yang saya lakukan di 2G Studio, sama juga. Kita di sini juga punya sistem yang seperti itu, di mana kita harus bisa menemukan filenya yang kita ber-20 gitu, kita harus bisa menemukan file yang sama gitu, yang tepat dengan bahasa yang kita sudah set sebelumnya. Tapi terasa kalau udah kerja tim kalau gitu, ya nggak sih? Ya, Pak Hendra. Kalau tiba-tiba ada satu yang sakit atau apa gitu kan, yang lain harus bisa backup cepet ya. Betul. Ya, itu penting sekali sih. Kalau ketika kita sudah punya studio seperti itu. Karena kalau enggak, ketika ada satu yang sakit kayak tadi Pak Iwan bilang, kita langsung bubar semua nih, bubar jalan nih. Kita nggak tahu nih orangnya, nggak di telepon nggak bisa misalnya gitu, kita nggak tahu filenya yang mana yang terakhir. Itu akan ruwet sekali pasti. Dijamin ruwet, udah itu pasti. Bahkan kita sampai ada, ya karena kita kan project kan yang jalan nggak cuma 1-2 project seperti itu. Ya. Kalau di 2G mungkin bisa sebulan bisa running project, bisa 10 project, 20 project segitu. Itu kalau kita nggak bener, bahkan sampai cara penamaan, cara emailnya, itu kita sudah tentukan semua, supaya kita kalau mau recall sesuatu, kita langsung bisa recall. Ada catatannya ya? Ya, ada pakem-pakemnya di sini, harus kita tulis apa, supaya kalau kita search, kita langsung ketemu. Seperti itu. Betul. Ya. Oh, enggak kayak itu pasti kacau semua. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.